usaha yang paling baik itu bukan yang hanya dipikirkan, tapi dibuka, dijalankan. Karena kalau kita hanya mikirkan, tidak implementasi, kita tidak akan tahu timbal balik dari konsumennya seperti apa. Kalau teman-teman sudah berani buka, sudah ada pikiran ide yang kreatif, berani buka, jalankan. Saran saya jalankan. Perbaikan itu bisa sampai jalan. Teman-teman, tidak ada usaha yang buka langsung 100%. Pasti ada komplain yang harus dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Aris Rianza. Saya kebenaran owner dari Iga Bakar Pendekar yang saat ini beralamat di Jalan Kapten Arif HI, tepatnya di depan Hotel Batika. Kalau secara rinci filosofi Iga Bakar Pendekar ini, saya balik ke awalnya dulu ya. Kenapa saya buka Iga Bakar di Palembang? Karena jujur sebenarnya saya ini penggemar Iga Bakar. Jadi kalau saya lihat ini di Palembang, itu belum ada Iga Bakar yang kelasnya menengah ke bawah. Sebenarnya ada Iga Bakar, tapi saat ini ada di resto-resto yang memang harganya menengah ke atas. Ya mungkin orang-orang yang sulit menjangkau, yang makanya harus mengeluarkan kocek di atas uang yang banyak lah, kurang lebih seperti itu. Jadi alasan saya buka Iga Bakar ini, pertama karena memang berharap supaya orang-orang yang memang menengah ke bawah bisa merasakan apa rasanya Iga Bakar. Kembali ke namanya Iga Bakar Pendekar. Sebenarnya pendekar itu saya berharap itu Iga Bakar saya ini bisa menjadi pahlawan dari pendekarnya Iga Bakar di Kota Palembang. Jadi bisa membooming, membawa nama Palembang, memajukan nama Palembang, karena kita tahu Palembang ini salah satu kerajaan Sriwijaya, kerajaan terbesar di salah satu kerajaan besar di Indonesia. Jadi saya berharap ini beralih karena ini asalnya dari Palembang. Jadi pendekar itu sebenarnya filosofinya, saya berharap Iga Bakar saya ini bisa menjadi pahlawan di Iga Bakar Pendekar, khususnya yang bisa menjangkau ke kalangan menengah ke bawah, sehingga mereka bisa merasakan yang saat ini Iga Bakar itu terkesan mahal, tapi saat ini terjangkau dengan kantong-kantong yang murah. Seperti itu sebenarnya filosofinya untuk Iga Bakar Pendekar. Kalau merintisnya itu sebenarnya awal-awalnya itu kebenaran yang meracik bumbunya saya sendiri dan sama istri sebenarnya. Jadi kita ini awalnya tidak ada awal khusus ya, jadi hanya compare aja dengan kota-kota lain yang ada Iga Bakar. Kita mencoba di rumah bumbu secara otodidak. Di rumah itu kurang lebih 2 bulan lah kita belajar untuk bumbu-bumbunya. Kemudian kita memanggil teman-teman untuk rekan-rekan sejawat keluarga untuk mencicipi masakan kita. Alhamdulillah kita dapat komen yang positif. Tepatnya di Oktober itu kita beranikan buka, kecil-kecilan dulu. Kita beranikan buka Iga Bakar di sini. Nah, kita launching awalnya itu di November, di bulan November. Jadi setelah kurang lebih 1 bulan buka di sini, kita beranikan grand launchingnya itu di November 2023. Jadi kita ini belum jalan 1 tahun mas. Jadi kita ini kurang lebih 7-8 bulan baru berjalannya seperti itu. Ya memang namanya merintis ya, kita nggak bisa langsung dapat positif semua dari warga Palembang, khususnya konsumen-konsumen kita. Kita ada beberapa marketing yang harus kita lakukan, beberapa ya metode-metode marketing lain lah ya kita lakukan untuk memancing konsumen kita. Nah kita bertahan 2 bulan, 3 bulan, sebenarnya sempat down juga. Kenapa 2 bulan, 3 bulan, aduh kok sepi terus, segala macam. Ibaratnya kita nombok lah, untuk dulu operasional nombok, untuk bahan baku nombok, untuk biaya apapun nombok. Tapi alhamdulillah setelah kita kerjasama dengan food blogger dan makin kita tahu, masyarakat tahu tentang Iga Bakar kita, ya alhamdulillah dalam 3 bulan, setelah melewati 3 bulan, omset kita naik berkali-kali lipat dari pertama kali kita buka. Jadi memang jatuh bangunnya saat merintis itu memang sangat-sangat ya luar biasa ya. Tapi mau dikatakan sekarang mau naik-naik juga, belum senaik-naik yang lainnya, tapi dari awal buka ya alhamdulillah omsetnya tumbuh lah seperti itu. Kalau porsi mungkin awal-awal itu porsinya paling sehari itu 5 porsi, 6 porsi. Ya, pernah ada 1 hari kita buka itu yang masuk cuma 1. Nah, itu yang bikin kita down itu seperti itu, karena kita kan kalau 1 ya jujur di mana-mana usaha kalau 1 itu tidak bakal masuk lah hitungannya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Allah membantu ketika itu pas lagi bulan puasa, tepatnya bulan puasa. Nggak jauh dari kita berbuka itu puasa masuk. Nah itu omset kita yang awalnya dari 6 porsi, 5 porsi, alhamdulillah
bisa meningkat, bisa sampai 50 porsi, 60 porsi, bahkan pernah di puasa itu kita sampai 80 sampai 100 porsi. Nah, itu alhamdulillah meningkat seperti itu. Tapi puasa itu di mana-mana setahu saya omset kuliner itu memang sangat drastis ya naiknya. Tapi sehabis puasa ya kita mengalami penurunan lagi. Nah, tapi penurunan sehabis puasa itu ya tentunya tidak menurun seperti ketika pertama kali kita merintis. Ibaratnya stabil lah naiknya seperti itu. Tapi ya sampai sekarang pun kita tetap berusaha supaya kita bisa terus tumbuh omsetnya. Jadi pertama kali kita buka itu pertama 3 karyawan saya. Dan kita juga bukanya itu hanya siang ke malam. Jadi kita bukanya itu mulai dari siang sampai malam. Nah, tapi karena banyak permintaan dari konsumen, yang terutama yang karyawan-karyawan pekerja, itu mereka pengen makan siang. Jadi makanya setelah jalan 3 bulan kita beranikan buka dari siang maksudnya. Dari siang sampai ke malam. Nah, terkait karyawan, pertama kali kita buka karyawan kita cuma 3, dan alhamdulillah sekarang kita ada 6 karyawannya, alhamdulillah meningkat 2 kali lipat ya untuk karyawannya. Dan evaluasi ya kemungkinan kayaknya harus menambah lagi karyawan karena memang ada bagian-bagian tertentu yang harus dikerjakan oleh karyawan khusus seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokus yang lainnya. Kalau saya alhamdulillah kalau pagi sampai sore itu kerja. Nah, kalau malam ya saya ngawas di sini, usaha teman-teman di sini. Jadi saya mantau ke sini kalau pulang kerja. Nah, jadi tapi kalau awal-awal dulu saya harus memantau dari pagi sampai malam. Nah, untungnya saya dulu sempat di bagian marketing, Mas. Jadi saya bisa fleksibel, bisa mantau dari siang sampai malam. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman udah bisa dilepas, udah bisa saya lepas dan udah bisa saya kontrol kerjaannya dari jauh. Jadi kalau pulang kerja saya mantau aja ke sini. Jadi saya karyawan dan saya juga owner. Nah, seperti itu. Jadi double job sekarang. Pertama untuk nama penghasilan ya Mas, jadi nggak muluk-muluk. Jadi saya dulu sebenarnya sebelum buka Iga Bakar sempat juga buka kuliner. Jadi saya dulu pernah buka mie ayam yang rasa-rasa ya. Jadi banyak jenis, ada yang hitam, kuning, merah, dari buah naga, dari sayur-sayuran. Jadi itu sebenarnya udah lama saya coba, tapi itu masih kita pakai mobil, pakai food truck dulu, sempat mobil di Kambang Iwa dulu jualan. Tapi kita jualannya di hari Minggu aja. Nah dari situ saya berpikir, wah ini kayaknya dunia kuliner ini memang asik. Tapi sempat beberapa vakum karena waktu itu tidak sempat mengawal karena saya sibuk bekerja sehingga dulu lepas. Jadi karyawan saya dulu ada 2. Jadi sempat lepas. Dan sudah beberapa tahun, kayaknya motivasi untuk usaha kuliner tuh saya timbul lagi. Akhirnya di tahun 2023, saya beranikan diri untuk buka Iga Bakar. Ya seperti sekarang ini ya, ibaratnya ada basic yang dulu, saya coba lagi ke sekarang. Nah seperti itu. Untuk best seller ya alhamdulillah, saya bicara dulu nih. Pertama kali kita buka itu menu kita hanya 1 Mas. Jadi Iga Bakarnya itu hanya Iga Bakar barbecue. Jadi banyak bakar barbecue kita coba, tapi karena kita mengukur dari matanya konsumen, ternyata Palembang ini kan lebih banyak ke pedas sama asin-asin. Jadi makanya kita improve, sekarang ada Iga Bakar sambal cobek, ada Iga Bakar lada hitam. Ya ibaratnya biasanya kita di Iga Bakar. Sejauh ini yang paling banyak dipesan itu Iga Bakar barbecue sama sambal cobek. Untuk harganya sendiri Iga Bakar dari awal saya bilang tadi, filosofinya saya pengen Iga Bakar itu tidak di mindset konsumen itu selalu mahal. Jadi di sini kita terbagi 3 Mas, terbagi 3 harga, terbagi 3 ukuran. Jadi kita yang pertama ada ukuran mini, itu ukuran mini harganya 35.000, hanya 35.000 Mas. Terus itu udah include kentang sama jagung. Kemudian ada yang medium itu lebih besar sedikit, harganya di 60.000, dan ada yang jumbo. Jumbo itu harganya di 95.000 saat ini. Kalau dukanya ya itu tadi yang saya bilang Mas. Jadi pertama kali kita buka itu omset kita pesimis tuh ada, down to earth ya. Jadi kita jual berharap dengan hitungan omset sekian bisa nutupin, tapi di lapangan penjualan kita nggak sesuai. Jadi yang mana saya bilang sehari cuma laku 1 porsi, kita bukanya cuma udah beberapa jam, udah 9 jaman lakunya 1 porsi. Jadi itu duka banget. Kemudian perjalanannya juga kita harus mencari tempat yang strategis. Itu duka perjalanan yang memang sangat-sangat apa ya, yang mungkin nggak kita lupa lah kalau merintis. Kita sempat udah dapat tempat, udah bangun, tiba-tiba ada problem sama yang punyanya.
kemudian udah cari di sini, udah nego, ternyata tempat itu ada hubungan keluarga yang nggak akur, jadi kita harus nggak jadi ke sana. Yaitu ibaratnya perjalanan seperti itu yang selalu kita ingat, Mas. Kalau suka ya alhamdulillah banyak ya, Mas. Pertama, dari pendapatan kita bertambah. Kemudian saya bisa mempekerjakan teman-teman ini, bisa memberikan penghasilan untuk mereka itu yang kepuasan luar biasa. Yang saat ini yang selama 12 tahun mungkin saya sebagai karyawan hanya menerima gaji, tapi saat ini saya bisa membayar gaji teman-teman, bisa silaturahmi sama teman-teman yang baru, karyawan, bisa ketemu banyak konsumen, dan bisa ketemu banyak supplier. Yang paling penting bagi saya itu silaturahmi yang terjalin banyak, itu yang bagi saya yang sangat suka. Siapa yang nggak suka pendapatan pasti iya, tapi silaturahmi yang paling banyak itu yang paling saya suka. Kalau diremehkan secara langsung, alhamdulillah nggak ada ya. Tapi kalau komen-komen netizen itu banyak. Jadi biasalah ya, Mas ya, nggak ada yang semuanya 100%. Kita nggak tahu komen seperti apa, tapi bagi kami kritik dan saran itu bukan menjatuhkan, justru membangun bagi kami. Jadi kami itu sangat membutuhkan kritik dan masukan dari konsumen. Apa yang kurang, namanya kami merintis ya, yang namanya merintis butuh koreksi yang lebih banyak dari konsumen. Jadi ada, Mas, cibiran yang ini katanya iganya bla 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 bla, halal atau enggak nih, puasnya halal atau enggak, seperti itu tuh udah kami dapetin semua. Tapi alhamdulillah perjalanannya kami jelaskan secara detail karena memang kami mindsetnya memang kami kerjakan yang halal. Jadi semua udah kami persiapkan, kayak kuas yang dulu ramenya kuas dulu B1 lah segala macam ya, kami cari yang sintetis yang tidak berbahan dulu. Kemudian untuk iga kami, sebelum kami ambil barangnya, kami tanya sertifikat halalnya dulu. Kemudian netizen lain kami nggak tahu memang itu pesaing atau apa. Ada netizen yang mungkin mencibir kami, tetapi berulang makan, nggak taunya bukan yang sama, itu ada. Jadi ibaratnya hal-hal seperti itu ada, pasti ada kami dapatkan, tapi tidak secara langsung, mungkin secara komen atau saran kritik. Tapi bagi kami itu masukan yang luar biasa untuk koreksi kami meningkatkan jauh lebih baik. Modal awal ya, kalau modal awal itu kemarin itu sekitar 80 sampai 100 mungkin ya, itu modal awalnya, karena ini benar-benar dari nol, Mas. Kami tidak ada ibaratnya keluarga yang menyumbang A, B, C, ini memang modal dari nol sama sekali. Jadi mungkin dari sendok, dari gerobak segala macam kami memang siapkan dari nol. Jadi makanya kurang lebih agak besar modal awalnya seperti itu. Terus harga sewa tahu sendiri, harga sewa di Riva ini berapa? Nah, jadi mungkin makanya modalnya agak besar. Kurang lebih seperti itulah kalau jumlah modalnya. Kalau harapan kami, Mas, kami terus tumbuh. Harapan kami tahun depan kami sudah bisa buka cabang minimal 2 dan bisa meng-Indonesia. Jadi bukan hanya di Palembang aja. Kami berharap tentunya konsumen kami lebih loyal, karyawan kami lebih banyak dan bagus. Saya bisa melayani konsumen lebih bagus. Cabang kami di mana-mana. Saya bisa mempekerjakan orang banyak dan tentunya bisa membantu orang lain. Itu harapan kami, Mas. Yang tentunya tadi yang saya bilang, saya berharap 2 tahun, 3 tahun ke depan saya sudah memiliki minimal 10 cabang. Doain aja ya, Mas. Kalau marketing tidak ada resep khusus ya, Mas. Jadi kalau marketing ya saya dari mulut ke mulut. Yang lebih kencang itu dari medsos. Jadi zaman sekarang ini kalau nggak ada medsos, ibaratnya marketingnya kurang. Jadi kami kerja sama food blogger, pasti kerjasama. Kemudian dari teman-teman karyawan juga ikut membantu melalui medsos. Kemudian dari mulut ke mulut, dari undangan komunitas, dan dari rekan-rekan kerja. Seperti itu sih. Jadi makanya tidak ada trik khusus untuk marketingnya. Paling ya promo yang kita mainkan seperti itu. Jadi misalnya diskon, potongan harga, itu ibaratnya untuk memancing konsumen lah, seperti itu. Tapi tentunya kerjasama sama media-media kayak food blogger itu penting sekali untuk zaman saat ini ya. Saat ini sangat penting sekali untuk kerjasama dengan food blogger. Baik, untuk teman-teman mungkin yang mau buka usaha, yang mungkin di pikirannya sudah ada tapi tidak bergerak-gerak, takut gagal, takut nggak ada modal, takut nggak laku, jangan takut. Usaha yang paling baik itu bukan yang hanya dipikirkan, tapi dibuka, dijalankan. Karena kalau kita hanya memikirkan, tidak implementasi, kita tidak akan tahu timbal balik dari konsumennya seperti apa. Kalau teman-teman sudah berani buka, sudah ada pikiran ide yang kreatif, berani buka, jalankan. Saran saya jalankan. Perbaikan itu bisa sambil jalan. Teman-teman tidak ada usaha yang buka langsung 100%.
pasti ada komplain yang harus dilengkapi. Di perusahaan besar pun komplain selalu ada, apalagi kita yang baru merintis. Jadi jangan takut, jalankan motivasi. Semoga teman-teman, saya doakan juga semakin sukses dan kita berdoa sama-sama supaya kita bisa memajukan Palembang dengan UMKM yang terus besar. Amin. Untuk bukanya kita mulai dari jam setengah 12, jadi sampai jam 10 malam. Jadi setiap Senin sampai Minggu kita buka terus, kecuali hari besar kita libur mungkin. Tapi nanti biasanya kalau pengumuman libur kita informasikan di Instagram kita. Jadi bukanya dari setengah 12 siang sampai jam 10 malam. Alamatnya di Jalan Kapten Arif HI, tepatnya di seberang Hotel Batika. Ada tulisan Iga Bakar Merdeka. Teman-teman sekalian bisa hubungi Instagram kami di bawah ini. Ada nomor handphone sama alamat yang lengkap di sini. Langsung aja kunjungi Instagram kami dan jangan lupa follow, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, untuk pembelian juga teman-teman pencinta Iga Bakar bisa melalui Gojek. Kita sudah kerjasama dengan Gojek, GoFood, dan Grab untuk saat ini. Jadi teman-teman tinggal pesan aja melalui aplikasi tersebut. Baik, untuk teman-teman yang baru mulai UMKM yang memang merintis dari awal, saya sarankan untuk kerjasama sama teman-teman perintis ini. Jadi ini memang vlognya bagus banget. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita yang ada usaha. Mereka bisa membantu kita untuk memasarkan kembali usaha kita. Jadi memang selain memang dia channelnya bagus, yang khusus perintis bisa mengatakan ini ownernya juga ramah banget. Ini edukatif, jadi komunikatif banget orangnya. Jadi teman-teman saya sarankan kalau memang baru buka usaha atau memang sudah berjalan atau UMKM, kerjasamalah sama perintis, enggak nyesel pasti.